Saudara-saudara dalam Tuhan, selamat datang. Kita bertemu kembali dalam Outlook Teologi ini. Ini seri Tuhan Tritunggal yang ke-10. Dengan 9 seri-seri yang terdahulu, cukup banyak itu kan. Kita telah melihat betapa absahnya monoteisme Tuhan kita yang Tritunggal. Absah semua, berdasarkan kesaksian-kesaksian Tuhan sendiri yang selalu merujukkan dirinya sebagai satu ehad, esa, dan bukan yahid, satu mutlak, bukan. Bapa selalu dikatakan bersama dengan firman atau anak atau Yesus itu atau Roh Kudus, dan tidak pernah sekalipun menyebut dirinya sama satu terhadap yang lain. Pengenaan istilah yang mirip-mirip memang sering menyesatkan. Hati-hati. Yahweh yang Esa itu bukan Yahweh Oneness yang satu mutlak. Yahweh Oneness itu bukan Yesus. Oneness mutlak itu tidak ada pada Yahweh, tapi ada pada Allah Islam misalnya. Sama halnya, contoh ya, analogi dengan Bunda Maria misalnya. Di dalam Alkitab, ia dirujukkan sebutan dirinya itu sebagai Bunda Yesus. Tetapi tidak sekalipun Maria disebut di Alkitab sebagai Bunda Elohim. Tapi sering-sering itu disalah istilahkan. Kenapa? Ya karena Elohim itulah yang asal mula pertama dan satu-satunya dari yang ada. Jadi Bunda Allah memang tidak ada. Ehad itu satu kesatuan, bukan satunya Allah Tauhid misalnya. Satu itu tidak sama dengan sama. Dan sama itu bukan bersama-sama. Lihat contoh. Satu suara bukan berarti penyuara-penyuaranya itu satu dan sama. Jadi satu esanya Tuhan bukan berarti Bapa sama dengan Anak sama dengan Roh Kudus. Melainkan itulah tiga sumber hidup yang kekal yang saling indwelling ehad dalam kesatuannya yang kekal. Umat Tuhan memahami ketritunggalan God ini sebagaimana yang Tuhan sampaikan secara progresif, tahap per tahap kepada kita di dunia, yaitu melalui para nabi, Alkitab, malaikat Tuhan, malaikat, rasul-rasul, dan melalui Tuhan sendiri dan bahkan karyanya. Lihat 3 ayat pertama dari kitab Kejadian, wahyu paling awal dari God. Itu sudah memberitakan tentang ketritunggalannya. Bahkan ayat 1 pun yang pertama-tama, lucu ya, Tuhan sudah mengindikasikannya dalam karya penciptaannya. Kita baca, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Langsung lihat, pada mulanya itu berhubungan dengan waktu, 3 waktu, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kemudian Elohim, itu adalah jamak, ada imnya, jadi 3 jamak singular tentang dirinya. Kemudian menciptakan langit. Langit itu apa? 3 ruang dimensi, panjang, lebar, tinggi. Dan bumi, 3 zat. Bumi selalu 3 zat, padat, cair, dan gas. Lalu kita bisa bilang Elohim yang mana? Itu Elohim pencipta dalam substansinya yang telah ada sejak semula dalam ketiga entitasnya. Elohim itu di ayat pertama, Roh Elohim itu melayang-layang di ayat kedua. Kemudian firman di ayat ketiga yang juga berkesesuaian dengan Yohanes 1 ayat 1. Elohim yang mana lagi? Elohim yang kata bendanya plural, dengan im itu kan plural, tapi yang menggunakan kata kerja singular. Bara itu kata kerja singular. Elohim berbicara tentang dirinya yang plural sebagai the true God, yang selalu memakai kata kerja singular. Walaupun jamak, kata kerjanya singular, yang mengindikasikan apa? Kesatuan kerja bersama, ibarat satu fan, kita katakanlah kipas angin. Itulah Yahweh Echad yang indwelling, yang juga sudah diperlihatkan di Kejadian 1 ayat 26, 3 ayat 22, dan seterusnya. Tinggal kehadiran Yesus yang menampakkan kehadiran Tritunggalnya serempak dan konkret. Nah, ini kita lihat moda Tritunggal yang konkret itu gimana. Ini konkret betul-betul ya. Bahkan secara audio dan visual, audio dan video ini dalam keberadaannya dan karyanya. Kita lihat Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan. Tuhan Elohim Tritunggal itu menampakkan dirinya serentak. Nah, ini ibaratnya kita bisa melihat ke ilustrasinya sebagai satu fan lah. Fan sebelah kanan ini itu sebenarnya apa? Itu ada being-nya 3 sayap. Tapi tatkala dia bekerja, doing, dia satu. Nah, makanya disebut ya being dan doing. Kita bisa lihat di
Yohanes 5 ayat 17 sampai 21. Nah, itu ada yang keberadaannya, being, dan ada kegiatannya, doing. Luar biasa. Aktivitas God yang satu dalam entitas pribadinya yang plural. Kita mau tegaskan lagi. Lihat ini chartnya. Ketunggalan dari ketigaan pribadi yang saling tak terpisahkan, tetapi tak terlebur. Diawali dari sang perancang dan pembicara, itu Bapa. Itu transenden, tidak tampak, itu jauh di sana. Yang mengirimkan firman-Nya sebagai pembuat segala sesuatu untuk terwujud dari yang tiada. Itu adalah firman yang nanti dilahirkan sebagai Yesus di waktu inkarnatifnya. Kemudian dan dalam rohnya sebagai kuasa pemberi topangan, kehidupan, dan kekuatan. Maka tampak perbedaan yang substansial antara ketiga pribadi Trinitas. Bukan satu yang melebur, yang untuk menunjukkan jati dirinya hanya dengan topeng, padahal dia satu mutlak. Tidak begitu. Tiga pribadi Trinitas itu dari Sang Bapa melalui atau oleh Sang Anak dalam Roh Kudus yang mempresentasikan setiap keberadaan dan tindak God yang satu dalam tiga entitas pribadi yang berbeda. Dalam Alkitab kita disuguhi sosok yang misterius berupa malaikat Yahweh, yang istilahnya malaikat Yahweh di Alkitab. Berbicara tentang God tapi atas nama person pertama, yaitu aku, dan ketiga God, Elohim. Demikian juga dengan roh Elohim yang memanifestasikan diri secara teofani. Itu bukan sekedar utusan yang berasosiasi dengan Yahweh, melainkan juga mengidentifikasikan diri dengan God secara intim lekat. Kita lihat Keluaran misalnya 23 ayat 20 sampai 22. Dia juga berbicara sebagai God dalam person pertama. Aku, Kejadian pasal 16, pasal 19, 22, 31, banyak sekali. Dan dikenal oleh umatnya sebagai God. Jadi walaupun dia berbicara sebagai malaikat Yahweh, tapi dia dikenal oleh umatnya sebagai God. Dan bahkan dikatakan begitu juga oleh Alkitab. Kita lihat Keluaran 3 ayat 2 sampai 4, di mana Musa itu bertemu dengan malaikat Tuhan, tetapi yang juga Yahweh dalam bentuk rupa yang ditampakkan itu dalam semak yang terbakar tetapi tidak hangus. Kita lihat gambar ini. Siapakah itu malaikat Yahweh? Untuk Hagar ditunjukkan malaikat Yahweh, tapi yang mengatasnamakan dia God, Yahweh. Tatkala ia berurusan dengan Ismail, dengan anak yang kecil yang tidak berdaya. Begitu pula ditunjukkan kepada Abraham berkaitan dengan anak juga, yaitu anaknya Ishak. Tatkala mau disembelih, malaikat Tuhan bilang jangan. Nah, Musa juga, who is the angel of the Lord? Siapakah dia? Malaikat Yahweh. Tatkala semak itu menyala-nyala tetapi tidak terbakar, tidak hangus. Ini semua menjadikan satu pertanyaan besar. Oke, baca. Dan malaikat Elohim berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan, akulah Elohim yang di Betel itu. Kejadian 31, 11, 13. Nah, lihat ya, malaikat Elohim menjadi akulah Elohim. Terus. Lalu malaikat Yahweh pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Yahweh. Hakim 2 ayat 1 dan 5. Lihat lagi kan, malaikat Yahweh, huruf merah itu, lalu menjadi Yahweh. Lagi. Pada waktu itu Yahweh akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Elohim, seperti malaikat Yahweh yang mengepalai mereka. Zakaria 12 ayat 8. Yahweh seperti Elohim, seperti malaikat Elohim. Inilah yang kita bilang, ada misteri di situ yang menandakan bahwa itu tidak satu mutlak, tetapi ada pribadi-pribadi yang berbeda. Kita condong meyakini bahwa itulah teofani dari hamba utusan khusus Yahweh yang dikatakan di Alkitab yang rendah hati.
yang adalah manifestasi prainkarnatif dari Kristus. Itu disebut Kristofani, prakelahiran dari sang anak, putra Elohim, yang adalah salah satu pribadi dalam kepluralan Tritunggal Elohim. Kita baca misalnya Amsal 30 ayat 4. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Kan nggak ada. Siapakah yang telah ini, telah itu ya. 3 jejeran ya, yang telah ini, telah itu. Tidak ada orang lain kecuali Tuhan. Siapa namanya dan siapa nama anaknya. Itu dijejerkan lagi. Siapa namanya dan siapa anaknya. Nah, 2 pribadi bukan? Tentu engkau tahu, engkau ini Tuhan. Begitu pula di Yesaya 9 ayat 6, itu terkenal sekali ini ayat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini bagaimana? Seorang anak, tetapi dia juga Bapa. Seorang anak, tapi dia adalah Elohim yang perkasa. Dia Bapa yang kekal, dia Raja damai. Ini semua memperlihatkan pluralitas keesaan Yahweh yang jelas. Lihat slide ini. Kita mau perdalam sedikit penyataan pluralitas ilahi Tuhan itu bukan hanya untuk dunia fisikal, tetapi juga merupakan penglihatan roh secara spiritual, bahkan sampai ke surga. Ini kita beranjak masuk ke dalam dimensi rahasia ketritunggalan Tuhan, bukan atas apa yang diwahyukan ke dunia nyata fisikal, melainkan apa yang sejumlah sosok kudus menyaksikannya lewat penglihatan roh di alam roh atau di surga. Untuk itu kita perlu refresh sejenak kepada Roh Kudus yang sekaligus berperan sebagai saksi mata, karena dia ada di mana-mana tatkala terjadi penghunjukan kebenaran ilahiyah ini. Slide ini, kesaksian diri Tuhan hanya sah jikalau apa? Yang bisa menjadi penyaksi hanyalah pribadi, yaitu yang punya akal, punya kehendak, punya emosi. Berbeda-beda, tetapi dalam hal Tuhan Tritunggal itu semuanya menyatu. Tapi bukan ya, mereka itu sama persis begitu ya, tetapi menyatu. Ketetapan Alkitab mensyaratkan adanya minimum 2 saksi, bukan? 2 atau 3 saksi baru sah. Maka Tuhan oneness atau unitarian yang satu pribadi bertopeng 3 itu mustahil bisa menjadi saksi yang absah untuk dirinya sendiri. Itu dinyatakan Yesus. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Sah, kita sekarang masuk alam Roh Kudus. Roh Kudus itu penyaksi yang utama. Dia ada di mana-mana, dia tahu semua. Roh Kudus adalah roh kebenaran, penyaksi seluruh kebenaran, Yohanes 16 ayat 13. Rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat 6. Roh bersama Bapa dan Anak saling menyaksikan keberadaan dirinya secara bolak-balik. Absah tritunggalannya ya. Jadi sini kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, itu 6 kesaksian yang bolak-balik. Yang itu kita dalam ilmu pasti disebut apa? Ron Rubin. Ron Rubin saling menyaksikan. Roh bersaksi tentang Bapa, itu di Galatia 4:6. Roh disaksikan oleh Bapa. Jadi sebaliknya. Yesaya 48:16. Roh bersaksi tentang Anak. Roh juga disaksi bolak-balik oleh Yesus. Bapa disaksikan Yesus, dan Bapa menyaksikan Yesus. Ron Rubin, aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa sebagai saksi lainnya. Yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Bahasa Inggrisnya NIV ini bagus sekali terjemahannya. My other witness is a Father who sent me. Jadi my other witness, penyaksiku yang lain. Sekarang pertanyaan, Yahweh satu pribadi tok itu saling menyaksikan siapakah? Apakah sah? Adakah penyaksian Yahweh tentang dirinya itu yang 3 topeng itu? Juga tidak ada. Jadi jangan kita mengilusikan seolah-olah demikian itu bukan Yahweh dari Alkitab.
Itu waktu dikenal awal-awal itu diperkenalkan, tetapi secara graduasi, secara progresif diperkenalkan bahwa itu ada kejamakan, lalu ada Tritunggal di Perjanjian Baru. Nah, slide ini ya. Pengalaman dan penglihatan roh Tuhan Tritunggal juga ada di surga. Yahweh itu roh, dan ia sewaktu-waktu memang harus bermanifest presence kalau untuk memperlihatkan sosok dirinya kepada manusia yang di bumi. Namun kalau di surga tentu manifestasi semacam ini tidak diperlukan oleh Yahweh di surga, melainkan tetap berwujud asli dirinya. Di 1 Korintus 13 ayat 12, ya muka dengan muka istilahnya. Dan jikalau Yahweh betul satu pribadi toh, tentulah tak ada pribadi lainnya yang disembah di surga. Namun faktanya tidak begitu. Di surga justru pribadinya yang jamak tetap hadir dalam bentuk aku dan engkau atau dia. Saling intim berrelasional, tidak melebur hilang dalam satu pribadi toh. Oke, sekarang kita lihat beberapa event dahsyat berikut ini. Event A, nanti B, C, dan seterusnya. Rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. A. Penglihatan Daud dan konfirmasi Petrus oleh Roh Kudus di hari Pentakosta. Kisah 2, 31 sampai dengan 36, Mazmur 110 ayat 1. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan God dan menerima Roh Kudus dari Bapa yang dijanjikan itu. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, yaitu dalam penglihatan surgawi, Yahweh telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kisah 2, 34-35. Nah, ini kita melihat bahwa Petrus telah memberikan konfirmasi atas ucapan Daud yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi dikatakan bahwa Daud telah melihat ke depan tentang siapa? Kebangkitan Mesias. Jadi telah melihat dalam penglihatan surgawinya tentang kebangkitan Mesias yang mengkonfirmasikan perkataan daripada Daud bahwa Yahweh telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Selanjutnya B. Vision penglihatan Nabi Yesaya. Anak Elohim sedang berkata tentang Bapa dan rohnya kepada Yesaya di alam roh, sesuatu yang tidak betul-betul dipahaminya. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Yahweh mengutus aku dengan rohnya. Yesaya 48:16. C. Penglihatan Stefanus di langit. Di hadapan mahkamah agama, Stefanus penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Elohim dan Yesus berdiri di sebelah kanan. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Elohim. Kisah 7, 55-56. Jadi Roh Kudus betul-betul telah memperlihatkan kepada Stefanus keberadaan diri Tuhan Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus di langit, itu di surga. Coba terus. D. Penglihatan Yohanes, satu takhta yang diduduki bersama oleh Bapa atau Elohim dan Anak. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Wahyu 3 ayat 21. Keselamatan bagi Elohim kami yang duduk di atas satu takhta dan bagi anak domba yang di tengah-tengah takhta itu. Wahyu 7, 10, dan 17. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari satu takhta Elohim dan takhta anak domba. Wahyu 22 ayat 1. Nah, di sini kan kita melihat satu takhta tapi diduduki oleh Bapa dan Anak. Jadi tahtaku ada tahtanya. Ada satu tahta bagi anak domba, bagi Elohim. Kemudian ada satu tahta Elohim dan tahta anak domba. Inilah yang kita bilang
bukan satu tahta biasa, tetapi ibaratnya adalah satu tahta yang berbentuk atau berwujud sofa. Ada tahtaku, Yesus anak domba, dan tahtanya Bapa di dalam satu tahta bersama, berbentuk sofa. Bandingkan dengan Yohanes 1:1 kan firman itu bersama-sama dengan Elohim, bukan sama. Sekarang sampailah kita kepada slide A. Suatu penyataan penyaksian yang dahsyat karena dari God sendiri sebanyak 3 kali tentang ketritunggalannya secara serempak lagi, yaitu Yesus bersama dengan Bapa dan Roh. Kita tahu yang pertama kali itu apa? Pada waktu awal-awalnya Yesus terjun dalam pelayanan. Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, disitulah tampak ketiga oknum ilahi Tritunggal. Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa, suara dari langit yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu diikuti lagi dengan di dalam tengah-tengah pelayanan, Yesus menampakkan diri dalam tubuh kemuliaannya yang bersama-sama dengan 2 nabi besar, Elia, Musa mendampinginya. Kemudian awan yang terang menyelimuti semuanya, lalu suara Bapa dari surga itu terdengar kembali dengan saksi mata dari murid-muridnya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 5. Jadi ada dengarkanlah dia, sehingga ada oknum-oknum yang berbeda. Roh Kudusnya di mana? Roh Kudusnya banyak ahli yang mengatakan itulah di dalam awan yang terang. Awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara Bapa yang berkata. Kemudian yang terakhir, pada akhir pelayanannya, itu luar biasa. Pada awal, pada tengah, pada akhir pelayanan Yesus itu, semuanya itu diulangi ketritunggalan Tuhan dengan sangat solid dan konkret. Sebelum naik ke surga, amanat agung diberikan kepada murid-muridnya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama apa? Satu nama, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini luar biasa ya. Jadi kita harus sadar bahwa kesemuanya Musa, Elia, Daud, dan Yohanes Pembaptis ini justru sudah memahami Yahweh Echad yang benar dalam pluralitas trio Bapa, Anak bersama Roh yang indwelling. Bukan seperti yang diklaim oleh kaum Unitarian. Apalagi God sendiri sudah menyatakannya 3 kali di sini dalam keserempakan Tuhan Tritunggal. Jadi kita mau bukti apa lagi? Mau tafsir-tafsir apa lagi? Bila masih ada Anda-Anda yang belum mau mengerti sampai 3 kali demonstrasi ini, yang dahsyat ini, maka Yesus akan mempersoalkan paham Anda tentang dirinya dan firman-Nya. Yohanes 8:43 mengatakan apa? Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Saudara masih akan bertanya, bagaimana dengan Abraham? Nah, ini dia slide-nya. Bagaimana dengan pemahaman Bapak Abraham? Jelas Abraham mewakili orang-orang beriman. Sudah menyaksikan harinya sang anak. Hari-hari sang anak ke dunia hingga disalib, hingga bangkit, hingga naik ke surga. Itu adalah khususnya pada waktu disalib. Itu adalah metafora dari event penebusan Ishak anaknya. Yesus dalam hal ini menyebutkan 2 hal penting tentang dirinya terkait dengan Abraham. Abraham, bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Nah, perkataan ini tentu bukan hanya berlaku untuk Abraham. Abraham akan melihat hariku, Abraham telah melihatnya. Ini ya berlaku untuk nabi-nabi sebelumnya di Perjanjian Lama. Semua nabi termasuk Abraham yang akan melihat nanti kejadiannya tatkala Yesus itu lahir inkarnatif di dunia ini. Akan melihat dan telah melihat. Dan khusus untuk Abraham, bahkan Abraham juga sudah melihat dan sudah mendengar. Yesus berkata, before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. I am ini adalah perkataan untuk Yahweh. Bahwa jati dirinya adalah dalam unsur Yahweh, keilahian Yahweh. Yohanes 8 ayat 56, 58. Jadi orang-orang kudus si Firdaus sudah melihat Bapa dan kini tahu
Yesus yang lahir dari Roh Kudus, disalib sebagai anak domba Elohim, Mesias penyelamat dunia. Sampailah kini kepada slide yang terakhir. Kesimpulan the only true God. Alhasil, Alkitab selalu mengedepankan makna relasi pribadi plural dalam kesatuan oknum Bapa, Anak, Roh Kudus. Dari Sang Bapa segala sesuatu, oleh Sang Anak segala sesuatu, dalam Roh Kudus segala sesuatu, bersama-sama ketiganya di dalam kesatuannya. Maka Abraham, Musa, Elia, Yesaya, Daud, Yohanes Pembaptis, Stefanus, Rasul Yohanes, dan lain-lain, semua sudah melihatnya, entah di bumi atau di surga. Dan tidak pernah ada kesaksian lainnya yang menyodorkan kok sosok Bapa sama dengan Anak sama dengan Roh Kudus. Tidak ada satu pribadi mutlak dalam 3 rupa topeng atau rupa wujud yang bermanifestasi serempak. Tak ada. Yang ada itu hanyalah yang ditampakkan oleh Tuhan sendiri sebanyak 3 kali video maupun audio. Bagi mereka yang masih tidak mengerti, mereka tidak mengerti bahasa Yesus dan tidak dapat menangkap firman-Nya. Itulah the only true God yang kita sembah, saudara-saudara. Kita tidak menyembah Yahweh oneness mutlak. Kita tidak menyembah Yahweh tauhid. Yahweh itu tiada, diada-adakan dengan tafsiran manusia. Tetapi kita menyembah satu dengan ucapan God, we worship you for who you are. Untuk apa yang Tuhan sendiri apa adanya, aslinya. Amin.